Pada Juli 2025, terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,37%, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,74% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah tomat dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,05%, kemudian cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,04%, berikutnya bensin dengan andil inflasi sebesar 0,03%, dan telur ayam ras dan biaya sekolah dasar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Selain itu, masih terdapat juga komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada Juli 2025 ini, yaitu seperti tarif angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan menurut komponen. Secara umum seluruh komponen mengalami inflasi. Inflasi Juli 2025 yang sebesar 0,30% utamanya didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,25% dan komponen ini memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,20%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit. Berikutnya komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,09% dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek mesin. Berikutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,13%, dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Komponen yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti ini adalah biaya sekolah dasar, biaya sekolah menengah pertama, biaya sekolah menengah atas, biaya bimbingan belajar, dan biaya taman kanak-kanak. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, secara bulanan, 37 provinsi mengalami inflasi dan hanya 1 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 1,65%, dan deflasi terjadi di Papua, yaitu sebesar 0,34%. Selengkapnya silakan dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi pada Juli 2025 ini. Dalam 4 tahun terakhir, setiap bulan Juli, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi, kecuali pada Juli 2024. Kelompok ini kembali menjadi penyumbang utama inflasi dengan tingkat inflasi Juli 2025 sebesar 0,74% dengan andil inflasi 0,22%. Inflasi Juli 2025 kelompok ini
lebih tinggi jika dibandingkan dengan Juni 2025. Beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit, yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,06% untuk beras, 0,05% untuk tomat dan bawang merah, dan 0,04% untuk cabai rawit. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok pendidikan yang mengalami inflasi pada Juli 2025. Kelompok pendidikan mengalami inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,82% dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama andil inflasi pada kelompok pendidikan ini diantaranya adalah biaya sekolah dasar dengan andil inflasi 0,02%, kemudian biaya sekolah menengah pertama dan biaya sekolah menengah atas, serta biaya bimbingan belajar dan biaya taman kanak-kanak masing-masing memberikan andil sebesar 0,01%.